Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang jam tayang dan subscriber. Karena memang lagi suasana lebaran, terus terang saya juga lagi kurang fit nih, tidak enak body. Mungkin klimaknya sejak puasa kan kita masih bekerja, masih sempat bertualang, kurang tidur dan lain-lain, jadi mungkin klimaknya ini terus terang badan meriang saya, tapi tetap kita harus eksis bikin konten demi kau dan si Buati. Jadi topik kali ini, susah mana mengejar jam tayang apa subscriber? Karena sebenarnya topik ini, video ini udah pernah saya buat dulu, jadi ini bukan video baru, tapi alangkah baiknya kita ulang kembali dengan versi yang baru, dengan versi yang tidak bertele-tele. Karena masih banyak saya lihat di dunia sana kawan-kawan yang kesulitan mengejar subscriber, yang masih kesulitan mengejar jam tayang. Ada ya subscriber yang udah melewati dari 1000, 2000, bahkan 3000, tapi jam tayangnya mentok. Ada jam tayangnya udah kecape tapi subscribernya mentok. Nah, ini perlu kita sharing, karena ini adalah salah satu misi untuk sukses bersama itu indah. Jadi ini asli, video ini hasil pengalaman saya dan saya terapkan selama ini, dan alhamdulillah efektif. Saya dulu cukup 3 bulan lebih tercapai 1.000 lebih subscriber dan 4.000 jam tayang, karena saya menggunakan metode ini. Lah, metode ini saya pikir, saya simak, alangkah baiknya kalau kita sharing dengan kawan-kawan. Semoga kawan-kawan mau pakai. Ya, kalau tidak memakai juga tidak masalah, karena ini adalah pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang, dan terbukti efektif. Karena ini pengalaman saya ini. Yang pertama, kita ngopi dulu. Sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, tolong didukung, di subscribe, komen yang positif, yang membangun, kritikan juga boleh, asal sifatnya membangun. Insya Allah sini Permanggar amanah guys. Pertama, susah mengejar 1000 subscriber. Jadi sekali lagi, ini hasil pengalaman saya dan terbukti. Belum tentu ilmu yang saya pakai ini cocok untuk kawan-kawan, tapi setidaknya sebagai motivasi, sebagai wawasan, sebagai inspirasi, syukur-syukur dipakai. Dulu tiap hari saya selalu mengunjungi channel kawan-kawan, baik itu youtuber pemula maupun youtuber udah profesional. Saya selalu kunjungi, selalu saya subscribe. Jadi target saya tiap hari saya selalu mensubscribe minimal 20 channel saya subscribe tiap hari. Nah, kalau 20 channel saya subscribe tiap hari, berarti sebulan saya sudah mensubscribe channel kawan-kawan itu 600 tiap hari. Tapi dengan catatan, subscribe jangan hanya sekedar subscribe. Saya subscribe, saya siap berkonsekuensinya, saya harus berlangganan, saya harus dukung, saya harus amanah. Karena apa artinya nanti subscribe kita dapat kalau kita tidak amanah, kilat. Nah, di sini letaknya itu jam tayang nanti. Jadi kita kesulitan dari jam tayang karena kita hanya mengejar subscribe. Nah, masa sih setiap hari 20 saya subscribe, berarti sebulan 600 nggak ada balas sama sekali. Jadi andai kata yang 600 itu membalas, jadi dalam 1 bulan saya sudah mengantongi 600 subscriber. Setidak-tidaknya setengah dari mereka yang amanah, yang mau membalas, subscribe lagi ke channel kita, berarti saya sudah 300. Kalau 1 bulan 300, 3 bulan lebih dikit udah 1000 subscribe. Nah, itulah metode yang saya pakai. Nah, atau kalau 10, 20 channel orang lain kita subscribe, 20 tiap hari, 5 aja yang balas. 5 aja yang balas, yang amanah. Oke, sebulan 150 sebulan. Ini udah sampai setahun, 6-7 bulan kita udah kecape. Maka kawan-kawan udah ada yang bertahun-tahun belum dicapai. Ini metode singkat. Nah, nanti silahkan kawan-kawan pikir, kembangin. Justru yang saya sedih, banyak youtuber pemula mengunjungi channel saya,
mengunjungi. Yang subscribe-nya maaf bicara baru 100, baru 150, tapi nggak mau mensubscribe. Jadi saya ketawa, tapi karena udah komitmen saya, siapapun yang mengunjungi channel Sniper Manggar, subscribe atau tidak subscribe, saya akan mensubscribe karena misi saya bagaimana sukses bersama itu indah. Nah, jadi khusus untuk YouTuber pemula, ya, konten kreator pemula, kita yang sudah agak junior dikit, yang udah agak yang udah itu tahu channel mana yang mensubscribe, channel mana yang unsub tuh tahu kita, ya kan. Nanti insya Allah aja teman-teman juga akan tahu pengalaman. Jadi nah, bagaimana channelnya mau berkembang, bagaimana channel dia subscribe-nya mau sampai 1000, dia aja nonton hadir teman baru tapi gak mau subscribe-nya ya baru 100. Ya dia sendiri di hati dia udah licik, di hati dia sendiri udah sayang subscribe, lagi mana orang lain mau subscribe channel dia. Kuncinya untuk jadi YouTuber yang berhasil itu banyak-banyak mensubscribe, banyak-banyak menonton video. Jangan sayang subscribe, kecuali paket kita memang menipis. Nah, kembali tadi. Oke, sampai situ. Sekarang kita tidak perlu berpanjang lebar. Sekarang kita cerita bagaimana cara mengejar jam tayang. Kalau metode saya dulu, 1, perbanyak upload video. Ya, perbanyak upload video. Itu minimal 2 hari per sekali. Jadi sebulan 15 video. Nah, itu pun masih cukup lama untuk mengejar jam tayang. Karena apa? Karena kadang-kadang video kita ada skip. Baru kira per detik, baru sekian menit orang skip. Jadi kapan? Memang lama. Nah, kalau kita ngupload video sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya gimana jam tayang mau cepat terkejar? Oke, perbanyak upload video. Yang kedua, bikin video yang tidak lepas. Karena video ada 2, ada video lepas dan video yang tidak lepas. Video lepas itu video yang orang bisa tonton hanya sekedar komentar, oke bosku, nyimak, udah, nanti dia skip atau dimatikan. Itu namanya video lepas. Tapi video yang tidak lepas itu orang tidak bisa men-skip, karena kalau orang men-skip dia akan rugi sendiri, dia akan gagal paham. Contoh video yang tidak lepas itu tutorial, misal tutorial membuat kue tar umpamanya. Nah, baru ditonton lagi ngocok-ngocok telur tuh dia skip, dia tidak akan tahu sampai kapan pun bagaimana jadinya, bagaimana proses langsungnya, ya kan? Atau bagaimana membongkar atau memasang unit bocap, ya kan? Oh, nah, itu namanya video tidak lepas. Jadi kawan-kawan yang tertarik dengan video itu akan menonton sampai full, sampai habis, karena dia akan tahu dari mana step-stepnya cara membongkar tuh. Mana dulu yang baut, mana yang dulu dibuka, terus mana dulu yang mau dicopot. Nanti begitu juga dalam pemasangan, mana dulu yang dipasang. Dia tidak akan berani skip. Karena kalau dia men-skip video itu, atau dia mereject video itu, maka dia tidak akan tahu ilmu itu. Nah, perbanyak video tutorial ini. Perbanyak video ilmu pengetahuan. Akan menambah jam tayang. Nah, kembali tadi ke subscriber tadi. Setelah kita mensubscribe video orang lain, kita harus amanah. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar mengejar sub per sub, kita gimana orang lain menonton video kita? Jadi untuk mengejar jam tayang, perbanyak video, bikin video tidak lepas. Itu aja guys kuncinya guys. Terus konsisten. Satu lagi pesan saya kepada yang pemula, terutama yang baru mulai itu, jangan pelit mensubscribe. Anda sendiri masih butuh subscribe. Anda sendiri masih jauh dari kata berhasil kalau baru 100, 125. Ya kan? Justru kita yang pemula, yang baru mulai inilah banyak-banyak mensubscribe. Itu pun kita banyak mensubscribe, belum tentu orang balas. Karena tidak semua orang sama guys. Saya juga bingung di mana letak permasalahan subscribe gratis. Ya kecuali nonton ya, mungkin dia terkendala di paket, ya suku-suku sih pakai wifi. Jadi kunci sukses untuk menjadi YouTuber itu, walaupun belum jaminan, tapi setidaknya kita sudah punya pondasi dasar. Siap paket, insya Allah ada wifi, sering berkunjung, amanah. Itu aja guys. Oke. Jadi
Kalau ada komentar, ada hal-hal yang belum atau mau sharing, silakan komen di bawah dengan sopan, karena tujuan kita tidak lain adalah bagaimana kita bisa sukses bersama guys. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Inilah pengalaman saya yang saya terapkan dan alhamdulillah berhasil. Jadi saya ulangi, yang kesulitan subscribe, perbanyak subscribe, minimal 20 per hari. Ya kan? Emang kita harus berkorban paket, harus berkorban waktu. Nah, kalau tidak mau rugi, setiap channel yang akan Anda subscribe, catat di buku. Catat. Kira-kira 1 minggu, 2 minggu tidak ada balasan, unsub lagi, nggak masalah. Berarti orang yang kita subscribe ini bukan orang benar. Berarti yang kita subscribe ini hanya pengen menang sendiri. Begitu caranya. Tapi kalau ikhlas jangan dicatat. Tapi kalau saya dulu saya catat guys. Karena saya sendiri butuh pengorbanan. Saya subscribe si A, si B, si C, si D. Berapa 5 kali, 7 kali saya ngirim video, dia nggak ada ngunjungin. Saya unsub lagi, saya cari channel, saya unsub. Wah, orang ini mau enak sendiri. Ya, gitu aja. Jangan perbanyak upload, bikin video tutorial, bikin video yang tidak lepas. Oke? Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan Bantala.